akhirnya benar-benar menjalankan usaha sendiri. Dan ya yang sekarang saya masih geluti yaitu di PT Bestalindo Primatama itu gitu. Kebetulan jadi cita-cita saya sudah hampir terpenuhi, dari karyawan menjadi merekrut karyawan begitu. Jadi ya minimal bisa lebih bermanfaat lebih banyak untuk orang lain begitu. Itu perjalanan karir saya untuk jenjang sampai yang sekarang saya jadi presiden direktur di PT Bestalindo Primatama tersebut. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas IPA. Kakak-kakak kelas itu memang menginspirasinya dengan di pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang YR Sadono. Waalaikumsalam di channel Inspirasi untuk Bangsa pada program Alumni Kebanggaan FMIPA UGM. Di mana pastinya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa dan juga inspiratif sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua. Pada kali ini kita kedatangan tamu yaitu Bapak Anggit Rinawan, Presiden Direktur PT Bestalindo Primatama. Bapak Anggit sendiri lahir di Cilacap 4 September 1966, menyelesaikan pendidikan S1 Kimia di FMIPA UGM yang lulus pada tahun 1990. Beliau pernah menjadi marketing leader PT KAO Indonesia Chemicals, kemudian pernah menjadi sales manager di PT Kognis Indonesia, dan saat ini menjadi Presiden Direktur PT Bestalindo Primatama. Tentunya karir yang sangat luar biasa juga. Namun pertama-tama mungkin saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan pertanyaan pertama yaitu bagaimana kabarnya sekarang nih Pak Anggit? Alhamdulillah baik, sehat. Walaupun kondisi terutama sekarang ya, polutan ini di Jabodetabek lagi cukup marak. Banyak sekali orang kena batuk, pilek, ispa begitu. Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah. Ya, ini para penonton yang ada di Jabodetabek itu juga jaga kesehatan ya, karena sekarang lagi ada masalah juga, dan ASN juga lagi di WFH seperti itu. Betul. Ya. Jadi sebetulnya dulu ketika SMA itu, ketika sudah tahap-tahap akhir itu, waktu zaman saya itu kalau tidak salah itu ada program PMDK, penelusuran minat dan bakat siswa ya di situ ya. Kemudian dengan program itu saya konsultasi juga dengan senior-senior, kakak-kakak kelas begitu, kira-kira bagaimana untuk bisa masuk melalui jalur tersebut begitu kan. Kebetulan saya sendiri juga cukup tertarik dengan bidang baru, dalam artian kalau SMP, SMA begitu pelajaran matematika, fisika dan lainnya kan cukup biasa dikenal. Kemudian ketika SMA kok ada pelajaran baru yaitu kimia. Nah, ini cukup menarik buat saya. Sehingga saya tertarik, sepertinya saya berkeinginan untuk lebih memperdalam ilmu kimia ini. Kemudian saya bertanya-tanya kira-kira jurusan atau fakultas mana yang bisa untuk mengembangkan
keinginan dan cita-cita saya tersebut gitu kan. Kemudian ada yang menyarankan masuk teknik kimia, kemudian ada yang MIPA kimia begitu. Tapi karena ya kami dari asal kota Cilacap dan mungkin kalau dengar-dengar pesaing dari Yogyakarta sendiri kan cukup SMA favorit banyak sekali di Jogja. Sehingga ketika saya dihadapkan dua pilihan teknik atau MIPA, standar, sepertinya untuk kimia ini cukup jurusan yang banyak peminat. Sehingga uh, saya tetapkan, dalam pilihan PMDK itu saya pilih satu pilihan dan saya bismillah tidak ada pilihan kedua, langsung saya pilih FMIPA jurusan kimia. Dan alhamdulillah bisa diterima melalui jalur tersebut. Kemudian, ya alhamdulillah di situ. Kemudian setelah masuk ke MIPA sepertinya kalau dari sistem pembelajarannya itu tidak ada yang berubah atau berbeda jauh ya dengan waktu di SLTA, karena standar di mana dosen atau pengajar ini dia berbasis pada textbook, dalam artian literatur yang ada diajarkan kemudian dijelaskan di depan, dan yang sedikit agak berbeda cuma ada kurikulum ini praktek di laboratorium itu cukup banyak. Di situ yang sedikit membedakan dengan uh, banyak berpraktek atau di laboratorium ini sedikit membedakan ketika saya di SLTA dengan ketika di FMIPA ya. Kalau pada saat kuliah itu setelah masuk tadi kan saya dengar masuknya sendiri juga penuh itu ya, penuh pemikiran karena tadi sempat di PMDK juga ke teknik atau ke FMIPA UGM seperti itu, akhirnya masuknya di FMIPA UGM yang kimia seperti itu ya Pak Anggit. Nah pada saat di FMIPA tersebut apakah ada kenangan atau pengalaman yang tidak terlupakan mungkin ketika kuliah di sana? Ya sebetulnya pertama-pertama yang saya dapat kejutan itu ketika program pengenalan mahasiswa baru begitu, cukup kaget juga, merasa diri saya bukan atau tidak mempunyai bakat pemimpin, kok teman-teman semua mengangkat saya jadi ketua angkatan. Waktu itu angkatan kimia tahun 1985 ya. Itu yang pertama-tama bikin kejutan buat saya sendiri. Untuk yang lainnya ada penghargaan yang mungkin saya juga kayaknya kok tidak yakin dengan diri sendiri, tapi mendapat penghargaan waktu itu Hari Pendidikan. Saya dapat sertifikat penghargaan pemilihan mahasiswa berprestasi ya. Penghargaan itu dikeluarkan sama Pak Kusnadi sebagai rektor waktu itu. Itu untuk pengalaman berikutnya. Kemudian ketika saat-saat akhir kuliah, kebetulan dalam angkatan itu untuk mahasiswa-mahasiswi yang lulus tercepat ada 3 orang di angkatan saya untuk jurusan kimia dan saya termasuk di dalamnya. Jadi ya saya rasa itu juga buat diri saya sendiri ini sesuatu start yang bagus begitu untuk kedepannya begitu. Sangat luar biasa sekali ini ya Pak Anggit. Maksudnya tadi berprestasi kemudian lulus tercepat itu seperti itu. Jadi mungkin tidak usah ditanya lagi, dapat beradaptasi dengan baik seperti itu ya Pak Anggit.
Ya, alhamdulillah. Kebetulan walaupun sebetulnya dalam perjalanan kuliah juga tidak apa ya, mungkin kalau banyak teman-teman yang hampir tiap hari masuk perpustakaan belajar, kemudian serius sekali dalam belajar, sementara saya kadang ada kenangan yang itu tadi positif, ada yang sedikit negatif ketika saya masuk ke perpustakaan bukannya belajar malah cenderung seperti mengajak teman-teman guyon gitu kan, sehingga sampai apa pengurus perpustakaan itu sempat menegur, Bapak apa Ade ini kalau masuk perpustakaan jangan bikin keributan gitu. Sampai ditegur seperti itu. Tapi ya itu apa sekedar ya buat rame-rame sama teman-teman saja begitu. Kemudian kalau untuk lulusan FMIPA sendiri nih Pak UGM, menurut Pak Anggit itu memiliki kesempatan karir yang bagaimana sih setelah lulus? Sebetulnya kalau kebetulan saya skupnya mungkin lebih fokus ke jurusan kimia ya. Jadi kalau jurusan kimia itu standar karena untuk skala industri itu kebanyakan mempunyai laboratorium, terus kemudian tadi seperti pembeda antara SLTA dengan apa perguruan tinggi, saya menemukan banyak apa di situ kurikulum mengenai praktek di laboratorium itu juga menunjang sehingga ketika ke jenjang industri itu salah satu ya jalur cepat bahwa kita bisa bekerja di laboratorium begitu. Di mana di laboratorium itu setiap industri terutama yang berkenaan atau berhubungan dengan kimia itu kita diperlukan di situ ada quality control atau R&D, research and development. Di situ saya rasa hampir jenjang untuk lulusan FMIPA jurusan kimia itu terbuka lebar di situ. Terus yang kedua ya tidak dipungkirin lagi bahwa FMIPA ini kan menelurkan dosen atau guru ya. Nah, itu udah sebetulnya pasti ketika kita mau menjadi pengajar di SLTA atau di perguruan tinggi swasta yang lain itu juga terbuka lebar. Pada saat itu seperti itu untuk ketika saya lulus dari FMIPA tahun 90 seperti itu. Kalau saat ini bagaimana Pak? Kalau Bapak lihat kesempatannya saat ini lulusan FMIPA UGM. Kalau saya sudah kebetulan kan ada perkumpulan kami Pagama, saya ngobrol dengan teman-teman gitu, sangat luas sekali untuk karir jenjang untuk lulusan mahasiswa FMIPA UGM ya. Karena terus terang kita dalam pembelajaran di diajarkan untuk pertama mengandalkan logika ya, di mana ketika suatu rumus bagaimana itu terjadi kita tidak serta-merta terus menggunakan rumus itu untuk dipakai, tapi kok bisa timbul rumus itu dari mana begitu kan? Nah, di situ kita menggunakan logika kita, kemudian keingintahuan kita, sehingga menimbulkan memancing rasa untuk berpikir lebih jauh kembali untuk rasa keingintahuan ya. Itu saya rasa modal yang cukup bagus juga untuk berkarir ke depannya. Terus seperti saya dengar seperti sekarang kan ilmu komputer ini juga sangat terbuka lebar dan perkembangannya cepat sekali ya. Itu di situ dari mahasiswa matematika, informatika itu sangat terbuka lebar sekali. Kemudian fisika juga sama, terutama seperti belum lama waktu pandemi dekan kita sekarang ini juga menemukan salah satu untuk ini ya mendeteksi penyakit COVID tersebut. Itu juga banyak sekali saya rasa peluang-peluang
berkarir itu cukup besar. Dan selain itu juga, selain kita ke industri, kita juga karena tadi kita dibekali untuk selalu berpikir menggunakan logika itu, dan mengembangkan pikiran-pikiran lebih lanjut ketika kita mau menjadi entrepreneur itu juga sangat mendukung sekali. Saya rasa seperti itu. Iya, baik. Ya karena juga jaringannya juga sudah terbentuk ya Pak, dengan Betul. berbagai alumni yang juga udah posisinya di atas itu pastinya Ya. juga sangat membantu seperti itu. Tapi kalau untuk karir dari Pak Anggit sendiri mungkin bisa diceritakan Pak, setelah lulus kuliah itu gambarannya dulu seperti apa? Oh saya ingin ke sini, saya ingin ke sini hingga sekarang menjadi presiden direktur. Ya. Jadi waktu itu habis wisuda saya bulan Februari tahun 1990 itu udah di pikiran saya udah sampai persiapkan buat lamaran, pokoknya target saya buat lamaran sampai 100 biji. Itu hanya sekedar cita-cita waktu itu, tapi alhamdulillah belum sampai 100 baru saya mau pergi ke Jakarta untuk mencoba istilahnya peruntukan eh sebetul ya bukan peruntungan, sorry, bukan peruntukan, peruntungan untuk bisa mengejar karir begitu ya. Sebetulnya ketika saya ujian disertasi untuk kelulusan itu sebetulnya saya sudah ditawarin untuk jadi dosen. Waktu itu sama Pak Bambang Setiaji sama Pak saya agak lupa satunya. Waktu itu ngajar kimia bahan alam ya. Itu saya ditawarin, udah jadi dosen aja di sini gitu kan. Kemudian ketika ada 2-3 kali saya ditanya, saya bilang ke beliau-beliau, mohon maaf sepertinya saya mau coba peruntungan saya ke Jakarta dulu untuk mungkin ke industri atau ke yang lainnya begitu. Kemudian pada bulan Juni saya diterima di PT yang sekarang saya tadi sebutkan, itu PT KAU Indonesia Chemical. PT KAU Indonesia Chemical itu tadinya namanya Polekau Indonesia, PT Polekau Indonesia. Jadi saya masuk ke PT Polekau itu, kemudian sehubungan dengan perubahan pemilikan saham berubah jadi PT KAU Indonesia Chemical. Pertama saya diterima sebagai staf R&D, Research and Development. Seperti yang saya cerita tadi bahwa pokoknya ketika kita dari jurusan kimia, jenjang untuk masuk ke laboratorium sangat besar. Saya diterima di R&D, di situ juga ada laboratorium. Kemudian kurang lebih 4 tahun berkecimpung di R&D, saya dipindah tugaskan untuk ke marketing. Ya, kemudian makanya saya di situ ditunjuk sebagai leader marketing, di CV saya tulis di situ. Kemudian tahun 97 akhir saya kebetulan kurang puas ya, mencoba pindah lagi ke industri sebetulnya kompetitor atau bidang yang sama. Jadi PT KAU Indonesia Chemical ini dia basic industrinya adalah kimia surfaktan. Jadi kalau mungkin awam ini dia itu lebih banyak berkecimpung istilahnya jenis-jenis sabun dan sampo ya. Makanya KAU mungkin kalau Mas Bambang ini pernah lihat gambar setengah bulan sabit, itu lambangnya KAU, itu seperti KAU Feather, Biore, itu salah satu bahan utamanya diproduksi oleh PT KAU Indonesia Chemical.
Kemudian tahun 97 akhir kurang lebih September itu saya pindah ke PT Cognis Indonesia. Jadi yang sebelumnya perusahaan Jepang, saya pindah ke perusahaan ini Jerman dengan harapan biasa mendapat numerasi yang lebih bagus ya, karena dengar-dengar kalau dari Jepang, Eropa itu lebih bagus dibandingkan Jepang. Ternyata betul saya dapat itu, tapi setelah bekerja dari 1997 sampai 2007 kok tetap kayaknya hati nurani ini kurang puas ya. Jadi sepertinya kalau selamanya jadi karyawan ini kurang pengembangan dirinya kurang maksimum gitu kan. Sehingga sebetulnya sebelum 2007 itu saya sudah mulai merintis dari 2003 dengan teman membuka usaha sendiri begitu. Kemudian baru setelah kira-kira ya stabil dalam menjalankan bisnis sampingan tersebut, kemudian saya lepas tadi tahun 2007 ya. Akhirnya benar-benar menjalankan usaha sendiri. Dan ya yang sekarang saya masih geluti yaitu di PT Bestalindo Primatama itu gitu. Kebetulan jadi cita-cita saya sudah hampir terpenuhi, dari karyawan menjadi merekrut karyawan begitu. Jadi ya minimal bisa lebih bermanfaat lebih banyak untuk orang lain begitu. Itu perjalanan karir saya untuk jenjang sampai yang sekarang saya jadi presiden direktur di PT Bestalindo Primatama tersebut. Baik, ya sangat luar biasa sekali tadi ya. Jadi memang tadi sempat dipindah berarti ya ke marketing, kemudian pindah perusahaan, kemudian Ya, hingga pada saat perusahaan yang dirintis mulai stabil, mulai baru bisa seperti itu ya. betul. Kemudian Pak Anggit ini PT Bestalindo Primatama sendiri itu didirikan pada tahun 2013, betul? Sebetulnya kalau didirikannya tahun 2003. Ya, tapi eh, betul-betul mulai eksis ya. Itu di 2013 tersebut begitu. Jadi istilahnya tahun-tahun sebelumnya itu ya naik turun antara seperti biasa. Bisnis itu di awalnya selalu penuh dengan tantangan gitu. Baik, oke. Mungkin bisa diceritakan perjalanan dan capaiannya sendiri hingga saat ini untuk PT Bestalindo Primatama, Pak. Mungkin dulu awalnya bagaimana, kemudian hingga eksis sekarang itu langkah yang diambil itu apa? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi di awal itu PT Bestalindo Primatama itu didirikan, saya kebetulan juga join dengan teman, kebetulan sama-sama dari FMIPA UGM jurusan kimia juga, dengan Bapak Antos Prihatos ya di situ ya. Saya berdua merintis usaha tersebut dari pertama kita menjual alat-alat laboratorium, kemudian suplai chemical standar untuk laboratorium juga, kemudian kita juga merintis untuk suplai general chemical untuk ke industri ya. Kemudian sejalan perkembangannya yang biasa naik turun, kemudian seperti tadi di tahun 2013 akhirnya saya memegang
keagenan dari salah satu prinsipal, yaitu mantan dulu perusahaan saya yaitu KO Indonesia Chemical. Jadi saya melakukan pendekatan kemudian bisa dipercaya sebagai distributor dari PT KO Indonesia Chemical tersebut begitu. Jadi istilahnya kalau dulu saya menjual produk tapi sebagai karyawan, tapi kemudian sekarang saya menjual produk PT KO itu dengan bendera yang saya rintis sendiri begitu. Itu kemudian saya rasa bisnis ini cukup bagus, berkembang terus sampai 2018-2019 itu top-topnya ya. Dalam artian di sini dari saya start itu istilahnya tanpa modal, dan saya juga tidak mengambil kredit ke perbankan untuk pengembangan usaha saya. Alhamdulillah di tahun-tahun 2018-2019 itu ya omset bisa sampai puluhan miliar per tahun ya. Jadi cukup bagus. Kemudian kita diterpa kemarin pandemi. Itu juga cukup mengejutkan karena betul-betul rontok semua yang istilahnya harusnya bisa berkembang lebih cepat lagi, ternyata betul-betul kita seperti merangkak kembali dari dasar. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai stabil lagi ya kisarannya, walaupun tidak sebagus tahun 2018-2019, tapi minimal ya 50% dari capaian tersebut udah bisa kita raih kembali begitu. Oke, ya berarti ya hampir sama maksudnya dengan perusahaan yang lain ya, karena Ya, pandemi itu sendiri, walaupun saya dengar ada beberapa perusahaan yang tidak terpengaruh karena memang dari luar juga mungkin. Kemudian nih Pak Agit, untuk PT Bestalindo Primatama sendiri, apakah ada target dan program ke depan untuk mendukung perluasan bisnis mungkin untuk menghadapi perkembangan teknologi yang terus berubah di masa depan? Apakah ada mungkin yang dilihat, oh ini sepertinya potensi yang PT Bestalindo Primatama bisa ambil seperti itu, mungkin memperluas. Ada nggak Pak? ada jelas. Itu karena namanya dunia bisnis ini perkembangannya cepat sekali, tidak melihat satu sisi misalnya apa itu bisnis komputer atau bisnis, semua bisnis menuntut untuk pengembangan dan inovasi ya ke depannya. Makanya dengan saya bekerja sama dengan prinsipal PT KO Indonesia Chemical ini, dia perusahaan Jepang dan 95% memang sahamnya milik Jepang. Jadi dari sisi produk mereka selalu inovatif. Jadi selalu melakukan pengembangan. Contohnya untuk main bisnis yang saya jalankan itu sekarang kan bidangnya di konstruksi ya, di mana kimia ini adalah kimia aditif untuk biar meningkatkan daya guna eh, dapat dibilang kalau orang nyebut itu kualitas beton ya. Jadi perkembangannya cukup dari awal kita ada yang istilahnya tradisional sekali itu tipe ligno, kemudian berkembang ke tipe naftalen, kemudian berkembang lagi ke tipe polimer seperti itu, dan itu selalu melakukan inovasi-inovasi di lapangan sehingga kalau dulu mungkin orang belum bisa bangun gedung dengan istilahnya kita nyebutnya high risk building ya. Istilahnya gedung dulu mungkin tidak ada yang tingkat, sekarang tapi bisa tingkat sampai ratusan tingkat begitu ya. Itu kalau tidak ada inovasi juga di aditif tersebut, itu tidak akan bisa dilaksanakan karena
cenderung kekuatannya ataupun cara pengecorannya segala macam itu tidak bisa didukung untuk capaian gedung setinggi atau istilahnya high risk building tersebut ya. Jadi sangat diperlukan sekali inovasi-inovasi di dalam bisnis, baik itu bisnis apapun juga gitu kan. Dan juga inovasi itu juga kita selalu menangkap dari permintaan-permintaan pasar. Karena kalau kadang pengembangan bisa dari dalam tapi bisa juga dari luar. Kalau dari luar itu justru selama kita bisa memenuhi permintaan pelanggan, itu juga salah satu inovasi yang cukup menarik karena tentu akan menambah nilai tambah bisnis ya. Saya rasa seperti itu. Baik, ya berarti lebih ke itu ya Pak, memaksimalkan seperti itu ya Pak Anggit, dengan Betul, apa yang sedang booming lah di betul. industri saat ini. Baik. Iya. Kemudian kalau dari karir Pak Anggit sendiri ini, apakah ada momen-momen yang membanggakan gitu, mungkin capaian yang hingga saat ini diingat oleh Pak Anggit, mungkin selain tadi yang lulus tercepat, kemudian prestasi-prestasi yang di FMIPA UGM, mungkin setelah itu ya, pada saat menjalani karir, apakah ada yang diingat capaian dari Pak Anggit? Sebetulnya cita-cita saya itu tidak muluk-muluk, cuma ingin lebih bermanfaat untuk orang banyak ya. Jadi ketika tadi loncatan dari karyawan menjadi bisa merekrut karyawan, itu sebetulnya momen yang menurut saya cukup membanggakan buat diri saya sendiri ya. Jadi dalam artian bisa lebih bermanfaat untuk orang yang lebih banyak begitu. Ketika kita bisa merekrut banyak karyawan, kemudian dengan menghidupi keluarga mereka gitu kan, berarti di situ udah ada kepuasan tersendiri begitu. Kalau masalah materi sih sebetulnya tidak pernah ada cukup ya, manusia selalu akan melihat ke atas, sehingga tapi kalau capaian-capaian dari sisi materi kalau menurut saya sendiri juga sangat cukup gitu. Saya rasa itu. Baik, iya, karena menurut saya sendiri emang karir Pak Anggit ini maksudnya itu ya ideal seperti itu ya Pak. Jadi mungkin mempelajari dulu bekerja sebagai karyawan di industri mungkin 10 tahun plus seperti itu, kemudian setelah paham membuat perusahaan sendiri sehingga Betul. dapat memaksimalkan seperti itu ya Pak. Memang Iya. jalan karir ideal sebagai entrepreneur seperti itu. Ya. Kemudian jika kita kembali ke FMIPA nih Pak, Ya. menurut Bapak, apakah alumni FMIPA memang harus berkolaborasi atau menekuni ilmu yang lain supaya ilmunya bisa diaplikasikan secara konkret nih Pak di dunia kerja? Betul, itu sangat perlu sekali berkolaborasi ya. Contohnya seperti saya tadi cerita bahwa main bisnis yang saya jalankan sekarang itu larinya ke industri konstruksi. Konstruksi itu sangat berhubungan sekali dengan sipil. Jadi saya pun mau tidak mau harus mempelajari secara general ilmu sipil ya. Karena kalau tidak cuma membuat beton keras, nanti ketika dibuat dalam struktur segala macam tidak tepat atau tidak menopang ilmu struktur building yang ada, itu juga jadi jomplang gitu, atau istilahnya tidak bisa dimanfaatkan gitu. Jadi sangat perlu sekali. Kemudian di bidang saya juga kebetulan saya juga ada lari ke pertanian, ke pupuk cair organik, itu juga mau tidak mau kita juga harus mempelajari berkolaborasi dengan ilmu pertanian. Karena jadi basic yang kita pakai seperti tadi di awal bahwa ilmu logika itu yang menjadi andalan, kemudian
kita bisa lari kemana saja begitu. Dan lebih mudah untuk berkolaborasi dengan ilmu yang lain. Saya rasa itu. Baik, baik. Oke. Kemudian mungkin pada saat di FMIPA UGM itu ya Pak, apakah ada pembekalan akademis maupun non akademis dari UGM sendiri yang menempel pada Pak Anggit ini dalam menjalani karir dan membina jaringan sampai saat ini? Ada yang diingat nggak Pak sampai saat itu? Oh iya, dulu itu saya diajarkan di UGM seperti ini, ternyata benar. Mungkin dari akademis atau non akademis seperti itu Pak. Ada nggak Pak? Jadi kalau secara akademis jelas apa tadi ilmu-ilmu yang saya pelajari secara kimia itu sangat mendukung karena memang bahan kimia itu rumusnya sendiri-sendiri macam-macam dan kok bisa seperti ini itu kok bisa bereaksi seperti ini gitu itu sangat mendukung sekali dari sisi akademis. Kemudian seperti akademis yang memancing tadi ketika kita berusaha menelusuri suatu rumus kimia itu membuat kita memanfaatkan logika kita ya, menggali logika kita, kemudian menggali rasa keinginan tahu kita, itu juga jadi modal dasar untuk berkarir. Kalau dari sisi non-akademis itu ya saya rasa budaya di UGM itu yang cukup menjadi bagaimana saya sekarang berinteraksi di dalam lingkungan dunia bisnis itu juga sangat mendukung dari sisi budaya pergaulan begitu ya. Karena memang Jogja itu terkenal sekali santun, kemudian bagaimana bergotong royong begitu ya. Itu dari sisi non akademis. Baik, baik. Berarti budaya dan yang pasti akademis tadi langsung teraplikasikan seperti itu ya Pak. Iya. Kemudian Pak Anggit ini untuk FMIPA UGM ini Pak, apakah ada saran untuk memperbaiki proses belajar mengajar sehingga alumni yang dihasilkan benar-benar mempunyai kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja nih Pak? Jadi mungkin ada saran nggak untuk FMIPA UGM? Tolong kayak gini atau kayak gini karena nanti di dunia kerja itu seperti ini. Ada nggak Pak saran? Ada. Jadi seperti apa yang saya sedikit singgung tadi, pengajarannya hampir sama ketika pengajar atau dosen itu berbasis textbook kemudian diajarkan, dijelaskan. Itu saya rasa kalau bisa ditingkatkan atau dikombinasikan dengan pemecahan masalah ya. Dalam artian bagaimana suatu masalah dikedepankan, kemudian sekelompok siswa atau kalau masing-masing siswa saya rasa mungkin waktu mengajarnya tidak cukup, kemudian mungkin dibagi beberapa grup kelompok untuk mempresentasikan suatu pemecahan masalah yang diajukan sama dosen, kemudian di situ bisa didiskusikan bersama. Di situ nanti pembelajarannya akan lengkap ya. Dalam satu sisi bagaimana seseorang bisa mempresentasikan suatu masalah, jadi dia bisa berbicara ke publik, jadi bisa pengembangan dirinya itu bisa juga diangkat di situ. Karena memang personal capability ini sangat penting ya. Kebetulan saya ada di grup yang kemarin baru dibentuk itu job matching, di situ juga memang masalah personal capability ini sangat penting. Bagaimana ketika kita sudah lepas dari dunia mahasiswa begitu, kita akan dituntut personal capability kita gitu kan. Bagaimana kita membawakan diri kita, bagaimana
kita cara menghadapi orang, bagaimana kita ketika berinteraksi dengan seseorang. Jadi pelajaran public relation ini juga sangat penting gitu kan. Dengan sistem tadi, dosen tidak serta-merta mengajar, menjelaskan, tapi melibatkan mahasiswa atau mahasiswi itu bisa untuk mengembangkan personal capability tadi. Jadi itu saya rasa saran yang bisa dikombinasikan dalam ini ya, cara mengajar di perguruan tinggi tersebut gitu. Ya, baik, insight yang sangat bagus sekali tadi ya Pak, personal capabilities, karena mungkin soft skill Ya. juga dibutuhkan ke depan seperti itu. Kemudian ini pertanyaan terakhir ya Pak Anggit, setelah tadi saran untuk FMIPA UGM ya, apabila saran untuk mahasiswa atau calon mahasiswa FMIPA sendiri yang masih belajar dalam membekali diri dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan dunia kerja, sarannya seperti apa tuh Pak dari Pak Anggit? Setelah tadi personal capabilities. Jadi mahasiswa-mahasiswi ini jangan sampai merasa cukup ya dalam memperoleh ilmu atau pengetahuan. Jadi setelah kira-kira ada waktu luang, cobalah dimanfaatkan untuk mengembangkan diri. Misalnya ikut kursus, seperti banyak sekali kursus bahasa, keterampilan, dan lain-lain yang bisa melengkapi ketika kita akan meniti karir nanti. Karena ketika pelajaran misalnya kimia saja, nanti ketika bekerja kita bingung, ketika mau main komputer kok ini kita mau buat laporan tidak bisa. Misalnya seperti itu. Ketika kita mau presentasi produk kita, menjelaskan ini bagaimana cara buat presentasi yang baik seperti itu. Itu salah satu skill tambahan yang bisa. Jadi jangan merasa cukup, kalau perlu selagi muda ada waktu luang dimanfaatkan untuk yang lain atau belajar berkarir. Misalnya seperti saya dulu ketika masih kuliah juga coba ikut bimbingan-bimbingan tes untuk mengajar ya. Jadi saya belajar untuk bagaimana menyampaikan ilmu saya ke anak didik begitu. Itu juga salah satu cara belajar bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu ke orang lain begitu. Saya rasa itu bisa dicoba untuk adik-adik yang masih jadi mahasiswa atau mahasiswi begitu. Iya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Pak Anggit ini. Karena saya lihat juga Pak Anggit ini pada saat di Kao Chemicals juga sempat belajar bahasa Jepang karena memang itu yang mereka butuhkan juga seperti Betul itu ya. Jadi lagi-lagi skill-skill mungkin skill-skill lain itu juga nanti di dunia kerja sangat berpengaruh dengan kesempatan Betul. yang datang seperti itu ya Pak. Iya. Iya. Betul. Kemudian begitu saja Pak Anggit, terima kasih atas waktunya. Semoga Ya, kita bisa sama-sama. sharing lagi di lain waktu, mungkin bertemu Ya, secara langsung seperti itu ya Pak. ya, insya Allah kalau bisa nanti ada kesempatan lagi. Siap. Baik. Iya. Namun sebelum saya tutup mungkin ada kata-kata penutup mungkin dari Pak Anggit atau ada yang mau ingin dikatakan? Jadi saya punya moto hidup, ketika orang bisa melakukan, kenapa saya juga tidak bisa melakukan? Itu aja. Jadi saya dari dulu yang bikin menyemangati diri saya sendiri. Jadi ketika barangkali sempat jatuh atau gagal, harus bangkit dengan itu tadi. Kita sama-sama makan nasi, mereka juga makan nasi, pasti saya harus bisa begitu. Itu aja. Baik, oke, sangat luar biasa sekali moto hidup itu seperti itu ya. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih Pak Anggit dan juga Sama-sama. mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kemudian untuk para penonton di rumah juga saya mohon maaf. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi saya. Semoga
diskusi kita hari ini bermanfaat juga bagi para penonton di rumah seperti itu ya Pak Andi. Insya Allah. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang GR Sadono, tetap di Inspirasi untuk Bangsa. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas fisika gitu. IPA. Memang kakak kelas itu memang inspirasinya dengan di pusat